Selamat bergabung bersama Sukses Karirku. Pada bagian parenting ini akan membahas seputar remaja. Semoga setiap topik yang dibahas dapat memberikan inspirasi dan solusi buat kita sebagai orang tua. Mari kita mulai. Lebaynya soft boys. Soft boy syndrome adalah istilah yang menggambarkan pola dasar budaya pria muda yang menunjukkan sifat-sifat yang bertentangan dengan maskulinitas tradisional. Persona ini seringkali menonjolkan kepekaan, ekspresi emosional, dan sikap lembut, serta minat pada estetika dan intelektual. Dalam keseharian kita sering mendengar kemayu, cowok lebay, ngondek, tulang lunak, apalagi ya. Mungkin lebih banyak kita dengar dari media sosial. Meskipun tidak diakui secara klinis, penyakit ini banyak dibahas dalam konteks budaya dan sosial, khususnya yang berkaitan dengan peran maskulinitas dan gender modern. Nah, kita kupas di sini agar kita punya gambaran jelas sebagai pencegahan dan mengatasi apa yang perlu kita lakukan pada anak remaja kita. Ciri-ciri sindrom soft boy. Remaja yang menunjukkan ciri-ciri yang umumnya diasosiasikan dengan sindrom anak lembut, seringkali menunjukkan perilaku dan sikap yang bertentangan dengan gagasan tradisional tentang maskulinitas. Ciri-ciri ini biasanya menonjolkan kepekaan, keterbukaan emosional, sikap tenang, dan preferensi terhadap minat intelektual dan artistik. Berikut ciri-ciri utama remaja tersebut. Sindrom persona atau karakteristik, anak laki-laki lembut atau soft boy. A. Sensitif dan artistik. Mereka seringkali menampilkan diri mereka sebagai orang yang dekat secara emosional, tertarik pada seni, musik, atau percakapan mendalam. 1. Keterbukaan emosional. Soft boy dikenal karena kesediaannya untuk mengekspresikan emosinya secara terbuka, mematahkan stereotip bahwa laki-laki harus selalu bersikap tabah dan tidak emosional. 2. Ulas asih dan wawasan. Soft boy yang lembut menunjukkan tingkat empati yang luar biasa dan bersemangat untuk berpartisipasi dalam diskusi yang bermakna dan introspektif. Mereka memiliki kapasitas yang besar untuk memahami dan berbelas kasih terhadap orang lain, seringkali menawarkan dukungan emosional kepada orang yang dicintai. 3. Teman yang penuh perhatian. Soft boy unggul dalam mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan perhatian dan empati kepada pasangannya, terkadang dengan cara yang terasa dibuat-buat. B. Preferensi estetika. 1. Pilihan busana mereka mungkin melibatkan warna-warna pastel, pakaian vintage, dan aksesori yang biasanya tidak dikaitkan dengan maskulinitas. Mereka mungkin juga menggunakan aksesori dengan cara yang tidak lazim dan biasanya tidak dikaitkan dengan maskulinitas. 2. Mereka sering menunjukkan minat yang kuat terhadap seni, termasuk menggambar, melukis, musik, puisi, atau sastra. Preferensi artistik mereka menunjukkan sifat kontemplatif dan ekspresif. 3. Mereka mungkin memberikan kesan yang tidak mengancam, menjauhi perilaku maskulin tradisional dan menunjukkan sikap lembut. C. Keterlibatan intelektual dan budaya. 1. Soft boy seringkali menunjukkan minat yang besar pada pencarian intelektual dan upaya budaya. Mereka mungkin menikmati menonton film indie, menjelajahi genre musik khusus, dan mempelajari literatur yang menggugah pikiran. 2. Mereka menghargai diskusi yang mendalam dan bermakna dibandingkan obrolan ringan yang dangkal. D. Sikap lembut. 1. Mereka menunjukkan sikap lembut dan sopan, menghindari agresi dan memilih solusi damai terhadap perselisihan. 2. Dengan sikap yang mengasuh, mereka menunjukkan perhatian dan dukungan, memberikan perhatian dan perhatian kepada orang-orang di lingkarannya. E. Maskulinitas non-tradisional. 1. Merangkul perubahan. Soft boy yang lembut menantang norma-norma masyarakat dengan mendefinisikan ulang maskulinitas dan menyampaikan konsep kejantanan yang lebih inklusif. 2. Melawan toksisitas. Mereka sering menentang maskulinitas beracun, menggaungkan definisi identitas laki-laki yang lebih ramah dan lebih menerima. F. Dinamika hubungan. 1. Mereka menghargai hubungan yang dalam dan bermakna dibandingkan interaksi yang dangkal, seringkali membangun persahabatan berdasarkan rasa saling menghormati dan dukungan emosional. 2. Dalam hubungan romantis, mereka penuh perhatian dan tersedia secara emosional, mengutamakan komunikasi dan saling pengertian. G. Media sosial dan kehadiran digital. 1. Citra digital yang dibuat, persona online mereka dapat menunjukkan gaya unik dan hasrat mereka terhadap seni, sastra, musik, estetis dan kontemplasi mendalam. 2. Partisipasi sosial, mereka dapat terlibat dalam komunitas virtual yang merangkul keberagaman dan inovasi,
terhubung dengan semangat yang sama yang selaras dengan minat mereka. Haji. Refleksi dan kesadaran diri. 1. Mereka cenderung introspektif, mendedikasikan waktu untuk merenungkan pikiran, emosi, dan kejadian masa lalu. Refleksi diri ini membantu memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang diri mereka sendiri dan peran mereka di dunia. 2. Mereka menganut pola pikir berkembang, selalu bersemangat untuk mengembangkan pribadi dan meningkatkan diri mereka sendiri, secara aktif mencari wawasan dari pertemuan dan pengalaman mereka. Motif tersembunyi dari soft boys. 1. Manipulasi emosional. Kebajikan dan empati dapat berfungsi sebagai kedok untuk memanipulasi emosi dan mengendalikan dinamika suatu hubungan. 2. Tidak berkomitmen. Mereka mungkin menunjukkan ketidaktersediaan emosional dan keengganan untuk berkomitmen, sambil terus-terusan memaksakan kehendak pasangannya. 3. Peningkatan ego. Fokus utama mereka mungkin terletak pada fase awal ketertarikan dan validasi yang mereka terima dari hubungan romantis yang baru. 4. Mencari perhatian. Mirip dengan sindrom soft boy, kebaikan dan kepekaan mereka bisa menjadi taktik untuk menarik perhatian dan pemujaan. 5. Mata uang sosial. Tindakan-tindakan ini dapat digunakan untuk meningkatkan status sosial atau popularitas mereka dalam lingkaran sosial tertentu. 6. Takut akan keintiman. Meskipun terlihat seperti itu, mereka bisa saja menyimpan ketidaknyamanan yang mendalam karena kedekatan emosional yang tulus. Mengapa ini penting? 1. Kepedihan emosional. Menjalin hubungan dengan seorang soft boy dapat mengakibatkan kepedihan emosional dan ketidakpastian bagi pasangannya. 2. Harapan yang tidak praktis. Bagian depan yang salah dapat memberikan harapan yang tidak praktis mengenai kedalaman hubungan. Hal yang perlu dipertimbangkan. 1. Seiring berjalannya waktu, perilaku soft boy bisa berubah, menyebabkan pasangannya menyadari kurangnya komitmen atau jarak emosional. 2. Komitmen dan hubungan lebih dalam yang dijanjikan mungkin tidak selalu terpenuhi. 3. Persepsi remaja terhadap hubungan emosional dapat dipengaruhi oleh penggambaran hubungan di media sosial, sehingga menghasilkan perilaku yang tidak autentik. 4. Kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan kelompok sosial tertentu dapat mendorong individu untuk berperilaku tidak tulus. 5. Remaja sedang dalam proses belajar bagaimana membangun hubungan yang sehat, dan perilaku ini mungkin timbul dari kecanggungan sosial. Jika Anda mencurigai soft boy syndrome pada anak Anda. 1. Dengarkan naluri Anda. Percayalah pada firasat Anda. Jika ada sesuatu yang tidak beres, kemungkinan besar memang tidak benar. Selalu dengarkan intuisi Anda. 2. Komunikasi yang jelas. Saat menjalin hubungan dengan seseorang yang menunjukkan perilaku ini, pastikan untuk melakukan diskusi terbuka dan tulus tentang kebutuhan dan keinginan Anda. 3. Tetapkan batasan. Penting untuk menetapkan batasan yang sehat dan bersedia mengakhiri hubungan jika hubungan menjadi terkendali. Potensi tantangan. A. Kesalahpahaman dan stereotip. 1. Soft boy mungkin menghadapi kesalahpahaman atau stereotip dari teman-temannya yang memiliki pandangan tradisional tentang maskulinitas, yang dapat mengakibatkan gesekan sosial atau marginalisasi. 2. Ekspresi tulus mereka mungkin disalahartikan sebagai tidak autentik atau manipulatif oleh orang yang tidak memahami perilakunya. B. Perjuangan dengan identitas. 1. Berjuang dengan gejolak batin. Menyatukan sisi sensitif dengan gagasan masyarakat tentang maskulinitas dapat menyebabkan gejolak batin atau ketidakpastian tentang siapa diri mereka. 2. Harapan untuk menyesuaikan diri. Mereka mungkin merasa tertekan untuk menyesuaikan diri dengan stereotip laki-laki atau dianggap lemah atau terlalu emosional. C. Maskulinitas non-tradisional. 1. Merangkul keberagaman gender. Mereka secara aktif menantang norma-norma gender konvensional dan mendefinisikan kembali konsep maskulinitas menjadi lebih terbuka dan menerima. 2. Melawan maskulinitas beracun. Mereka seringkali menentang maskulinitas beracun dan mempromosikan perspektif kepedulian dan menyeluruh mengenai identitas dan hubungan gender. Ingatlah bahwa soft boy syndrome adalah pola perilaku, bukan label universal untuk setiap pria yang menunjukkan beberapa ciri-ciri ini. Memahami kualitas-kualitas ini dapat membantu Anda menavigasi hubungan kencan dengan lebih jelas. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua dengan anak soft boys? Penting untuk menangani konsep meringankan gejala soft boy syndrome dengan hati-hati dan empati, karena istilah ini dapat memiliki implikasi negatif dan mungkin menyiratkan bahwa bersikap terbuka secara emosional, sensitif, dan menghargai estetika tidaklah baik.
Daripada itu, orang tua harus berkonsentrasi untuk membantu remaja mereka menemukan keseimbangan antara individualitas dan norma-norma sosial, serta memupuk rasa positif dan keberagaman terhadap diri sendiri. Berikut beberapa tindakan yang dapat dipertimbangkan orang tua. A. Fokus pada komunikasi terbuka. 1. Ciptakan lingkungan yang aman. Dukung putra Anda dalam mengekspresikan emosinya dan mendiskusikan hubungannya dengan bebas. Hal ini membantu membangun kepercayaan dan memungkinkan Anda mengatasi masalah tersembunyi apapun. 2. Terlibat dalam mendengarkan secara aktif. Perhatikan baik-baik saat dia berbicara, berusahalah memahami sudut pandangnya. Akui emosinya tanpa mendukung tindakan manipulatif apapun. 3. Menumbuhkan dialog yang jujur, memulai diskusi tentang hubungan positif, yang mencakup topik-topik seperti empati, rasa hormat, dan komunikasi yang efektif. 4. Tunjukkan empati dan kasih sayang, dekati percakapan dengan empati dan kasih sayang, jangan menghakimi atau bersikap kritis. B. Tunjukkan ekspresi emosional yang sehat. 1. Tunjukkan komunikasi yang sehat. Berikan contoh cara yang sehat untuk mengomunikasikan emosi dalam hubungan Anda, baik positif maupun negatif. 2. Menumbuhkan refleksi diri, dukung putra Anda dalam mengenali kelebihan dan kekurangan emosinya. Bimbing dia dalam memahami dampak tindakannya terhadap orang lain. 3. Mendorong ekspresi kreatif. Dorong cara-cara yang sehat untuk mengekspresikan emosi, seperti melalui seni, musik, atau tulisan. 4. Validasi dan ajarkan regulasi emosional. Beritahu anak remaja Anda bahwa mengalami dan mengekspresikan berbagai macam emosi adalah hal yang wajar. Validasi perasaan mereka dan bantu mereka belajar mengelola emosi secara efektif melalui kewaspadaan, penjurnalan, atau diskusi terbuka tentang perasaan mereka. C. Norma sosial. 1. Mari berbincang tentang peran gender. Mari kita fokus pada gagasan tentang maskulinitas yang sehat yang melampaui stereotip tradisional. Mari kita soroti kecerdasan emosional dan kerentanan sebagai kekuatan. 2. Mari kita lihat pengaruh media sosial. Mari selami bagaimana penggambaran hubungan di media sosial bisa menjadi tidak realistis dan tidak autentik. 3. Mari kita dorong teladan yang positif. Mari bantu dia menemukan teladan pria positif yang mengekspresikan emosi secara sehat dan memperlakukan orang lain dengan hormat. D. Mendidik tentang norma dan harapan gender. 1. Dorong diskusi terbuka dengan anak remaja Anda tentang harapan masyarakat dan norma gender. Berikan mereka kekuatan untuk berpikir kritis dan mempertanyakan peran tradisional. 2. Tunjukkan teladan positif pada remaja Anda yang menunjukkan keseimbangan maskulinitas yang sehat, yang membuktikan bahwa kekuatan dan kepekaan tidak eksklusif. E. Tetapkan batasan dan manipulasi positif. 1. Saat Anda menghadapi perilaku manipulatif, penting untuk mengatasinya secara langsung dan tenang. Pastikan untuk meluangkan waktu untuk menjelaskan bagaimana tindakan ini berdampak pada Anda atau orang lain. 2. Membahas batasan yang sehat dalam hubungan sangatlah penting, sekaligus memastikan ekspektasi yang jelas. Tekankan pentingnya kejujuran, rasa hormat, dan komunikasi terbuka. 3. Jika manipulasi terus berlanjut, penting untuk mempertimbangkan konsekuensi yang wajar dan logis. Misalnya, jika manipulasi emosional digunakan untuk menghindari tanggung jawab, tekankan bahwa hubungan yang sehat melibatkan tugas bersama. 4. Mendorong persahabatan dengan teman-teman yang menghargai dan menghormati kepribadian dan minat mereka adalah kunci untuk membina hubungan sosial yang sehat dan hubungan yang mendukung. 5. Mengajari mereka tentang menetapkan batasan yang sehat dalam hubungan dan pentingnya saling menghormati merupakan hal mendasar bagi pertumbuhan mereka. 6. Memberikan edukasi mengenai penggunaan media sosial yang bertanggung jawab dan pentingnya menjaga kehadiran online yang positif sangatlah penting di era digital saat ini. 7. Mempromosikan waktu pemakaian perangkat yang seimbang dan memotivasi aktivitas offline yang berkontribusi terhadap perkembangan dan kesejahteraan mereka sangatlah penting. F. Mendorong prioritas yang produktif. 1. Jelajahi berbagai aktivitas seperti olahraga, klub akademis, dan hobi kreatif untuk mengembangkan berbagai minat. 2. Mendorong pertumbuhan keterampilan di bidang favorit mereka sekaligus memotivasi mereka untuk mencoba aktivitas baru untuk mendapatkan pengalaman yang lebih komprehensif. 3. Menerapkan gaya hidup dinamis untuk meningkatkan kesehatan mental, meningkatkan kepercayaan diri, dan menangani stres secara efektif. 4. Dukung kebiasaan baik dengan menganjurkan pola makan yang lengkap, istirahat yang cukup, dan olahraga teratur.
G. Membangun kepercayaan diri dan harga diri. 1. Mengakui prestasi dan dedikasi mereka dalam segala bidang kehidupan, tanpa dibatasi oleh peran gender tradisional. 2. Mendorong kemandirian dan kemandirian mereka dengan memberi mereka tanggung jawab dan hambatan yang harus mereka atasi sendiri. 3. Dorong perbanyak anak untuk ikut serta dalam kegiatan olahraga yang berkelompok, agar bisa bergaul dengan remaja pria lainnya entah teman, sahabat dan keluarga. 4. Mengurangi kegiatan dengan lawan jenis di keluarga, pertemanan dan network terdekat. Haji. Modelkan perilaku positif. 1. Jadilah panutan, tunjukkan perpaduan emosi, hobi, dan koneksi yang seimbang melalui perilaku Anda. Tunjukkan bahwa seseorang bisa menjadi kuat namun baik hati, tegas namun penuh perhatian. 2. Koneksi yang sehat. Tunjukkan hubungan yang sehat dalam interaksi Anda dengan orang lain, tekankan rasa hormat, empati, dan komunikasi yang efektif. Cari bantuan profesional, jika diperlukan. 1. Jika anak remaja Anda kesulitan menangani emosi, harga diri, atau hubungan sosialnya, sebaiknya konsultasikan dengan konselor atau terapis yang berspesialisasi dalam perkembangan remaja. 2. Terlibat dalam lokakarya atau sesi terapi untuk mempelajari strategi pengasuhan yang efektif untuk mendukung anak-anak yang ekspresif dan sensitif secara emosional. 3. Jika perilaku manipulatif menyebabkan kesulitan atau komunikasi menjadi tegang, merekomendasikan terapi untuk mendorong penerapan mekanisme penanggulangan yang lebih sehat mungkin bermanfaat. 4. Terapi keluarga memberikan kesempatan untuk mengatasi masalah komunikasi dalam keluarga dan membina ikatan keluarga yang lebih kuat. J. Bunda dan ayah, ada beberapa hal lain yang perlu diperhatikan. 1. Perlu diingat, perubahan membutuhkan waktu. Bersabarlah dan konsisten dengan usaha Anda. 2. Luangkan waktu untuk merayakan dan mengenali perilaku positif yang menunjukkan kecerdasan emosional dan rasa hormat. 3. Membangun hubungan yang kuat dan suportif dengan putra Anda sangat penting agar dia merasa nyaman menjadi dirinya sendiri. 4. Ciri-ciri yang terkait dengan soft boy syndrome terkadang terlihat pada remaja yang berjuang dengan harga diri, sehingga mengarah pada tindakan manipulatif untuk mencari validasi. 5. Meskipun istilah soft boy sering dikaitkan dengan maskulinitas tradisional, penting untuk dipahami bahwa remaja sedang mengeksplorasi ketidakstabilan gender dan kepekaan emosional tanpa secara otomatis dicap sebagai manipulatif. 6. Mendukung remaja dalam fokus pada peningkatan keterampilan komunikasi, empati, dan kecerdasan emosional untuk pertumbuhan pribadi. 7. Jika perilaku manipulatif terus berlanjut, mencari bantuan dari terapis atau konselor dapat memberikan panduan dalam mengembangkan strategi penanggulangan yang lebih sehat. Menciptakan ruang untuk dialog terbuka, mendorong kesejahteraan emosional, dan menetapkan batasan dapat membantu putra remaja Anda mengembangkan koneksi yang tulus dan mengelola hubungan dengan cara yang positif. Dengan memelihara lingkungan yang menghargai kesadaran dan kekuatan emosional, orang tua dapat mengarahkan remajanya menjadi individu yang merasa nyaman dengan dirinya sendiri dan dapat dengan percaya diri menghadapi tekanan sosial. Ingat, menjaga jalur komunikasi tetap terbuka dan menawarkan lingkungan yang mendukung adalah kunci dalam mendukung remaja saat mereka menavigasi dinamika sosial dan membina hubungan yang bermakna. Jika diperlukan dukungan konseling online bersama tim psikolog kami, dapat hubungi WhatsApp Customer Service Sukses Karirku. Terima kasih sudah mengikuti topik ini sampai akhir. Kita lanjutkan dengan topik di video lainnya. Semoga bermanfaat dan remaja kita dapat mencapai sukses dan berbahagia.